Ya, jadi nanti PT saya kasih caranya apa? Enggak di semua ya. Jadi ini saya mulai dari environmental health ya, dalam perspektif kedokteran gigi ya. Kenapa kalian kok harus dapat kesehatan lingkungan? Perspektifnya kesehatan kedokteran gigi ya. Karena di bidang kedokteran gigi itu banyak bahan-bahan yang kalian pakai yang dampaknya pada lingkungan maupun pada manusia ya. Ngerti ya sampai sini ya? Jadi karena anunya banyak, kalian harus mendengarkan dan harus mengerti. Ya, oke? Halo? Halo? Baik, Prof. Ayo tuh dijawab. Jangan nggak dijawab. Saya kalau nggak dijawab, saya nggak terus loh ya. Ya, Prof. Baik. Baik, Prof. Ini dari divisi apa environmental health ya. Kalau saya buat tulisan itu akan banyak sekali, tapi kalian harus mengerti bahkan yang saya tulis di sini ya. Environmental health itu sendiri apa artinya? Itu nomor 1 kalian lihat freedom from illness or injury. Jadi bebas dari sakit atau itu injury, luka atau apapun itu ya, yang terkait dengan exposure related to ya. Exposure itu apa? Paparan terkait dengan keterpaparan manusia atau kita ya. Tadi dari sakit maupun injury terkait dengan toksik maupun kondisi-kondisi lain. Lalu ya kalian exposure paparan kena suatu dari bahan toksik maupun kondisi lain. Ya, ngerti sampai sini? Halo. Kalau ngerti ya. Saya ngerti, Prof. Tapi mohon maaf, Ya. Prof, suaranya Prof agak putus-putus. Wah, aku gak iso dia Pak no salah nanti. Nanti saya cek lagi ya. Jadi terkait sekarang masih sudah dengar terkait dari paparan bahan toksik maupun kondisi lain yang mengakibatkan potensial akan mengakibatkan kerusakan atau detrimental untuk kerusakan pada manusia. Ya. Sampai sini jelas? Pada manusia harus dengarkan. Kalau nggak dengarkan, saya nggak tahu nanti ya kayak apa nanti kalau ujian bisa apa enggak. Ya, merusak kesehatan manusia. Oke, jelas? Jelas, Prof. Jelas, Prof. Freedom of health pada human health itu pada manusia termasuk quality of life. Ya, aspek-aspek yang ada pada manusia termasuk quality of life. Ya. Apa yang dimaksud dengan freedom of illness itu adalah kita harus apa untuk atau injury. Maka dilakukan apa namanya mengidentifikasi ya internetnya nggak begitu bagus ya, identifying and evaluating ya, mengidentifikasi dan mengevaluasi sumber-sumber lingkungan ya maupun agen yang berbahaya ya, jelas ya. Jadi mengidentifikasi yang di sini yang dimaksud environmental health ini adalah cara kita mengidentifying, mengevaluasi lingkungan, sumber-sumber lingkungan dan agen-agen yang berbahaya di lingkungan dan membatasi paparan dari apa? Bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya biologi ya. Dan apa? Bahaya chemical dan bahaya sosial.
Jadi bahaya lingkungan fisik, ya, bahaya kimia, bahan-bahan kimia, ya, bahaya biologi, ya, bahaya sosial. Yang terakhir adalah bahaya yang disebut sebagai ergonomik. Ya. Ergonomik itu adalah suatu cara bagaimana kita mengidentifikasi bahwa apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan kemampuan kita. Jadi manusia itu tidak bisa dipaksa untuk harus bisa mengerjakan apapun itu untuk saat ini ya. Kalau dulu nggak diperhitungkan mengerjakan apapun is okay. Tapi sekarang manusia itu harus memperhitungkan secara ergonomik atau kemampuan mereka dalam melakukan pekerjaan. Ya. Kalau itu sudah diperhatikan, sehingga kita tahu aspek-aspek manusia yang bisa kita identifikasi dan kita evaluasi, termasuk quality of life atau kualitas hidupnya, ya, maka akan bisa akan bisa mengimprove quality of life, ya, karena kita tahu seperti apa kualitas hidup kita, bisa mengurangi kematian, morbidity dan mortality, kesakitan dan kematian. Bisa mengurangi healthcare cost karena orang itu nggak sakit, ya. Bisa mengurangi, bisa meningkatkan status ekonomi, bisa meningkatkan productivity manusia itu, bisa meningkatkan pendidikan dan kemampuan mendapatkan informasi, maupun bisa lebih friendly ya terhadap lingkungan. Oke, sampai sini jelas? Ya? Jelas, Prof. Atau menunjukkan generasi ke depan yang lebih baik. Oke? Terus apa yang bukan aspek-aspek dari kesehatan manusia termasuk quality of life itu adalah seberapa banyak mereka terpapar lingkungan, baik itu lingkungan biologi, lingkungan chemical, lingkungan sosial, lingkungan maupun lingkungan ergonomi. Ini ditinjau bahayanya ya, bahaya fisik. Jadi kalian kalau kena fisik, misalnya kalau kalian terpapar bahaya fisik, misalnya apa bahaya fisik? Misalnya kalian mulai dari kecil minum air yang fluoride yang rendah atau yang tinggi. Ya. Jadi kalau kalian mulai kecil minum air minumnya itu kualitas fluoride-nya itu rendah maupun terlalu tinggi, maka akan berdampak pada kualitas gigi manusia. Ya. Sehingga nanti kalau dia sudah besar, kalau fluoride-nya tinggi di lingkungannya, maka gampang terkena penyakit yang disebut penyakit yang fluoride-nya tinggi itu, aduh sampai lupa saya di sini. Fluorisis ya. Kemudian kalau terlalu rendah, maka kualitas dari gigi itu sendiri menjadi rendah, ya, gampang karies, gampang rusak, ya, sehingga banyak pori-pori ya di gigi itu, sehingga menyebabkan mudah terjadi kerusakan giginya. Oke, ya, sampai sini ya. Jadi itu disebut sebagai teori dan practice of assessing. Assessing itu mengevaluasi, menilai, correcting, mengkoreksi, preventing, mencegah, those faktor-faktor yang ada di lingkungan. Jadi di faktor di lingkungan yang dilihat apanya tadi? Yang dilihat adalah apa tadi? Bahayanya, bahaya lingkungan yang bisa mempengaruhi atau mengeksposur atau memapar status tubuh manusia sehingga kualitasnya menjadi jelek, ya. Dan ini kalau tidak dimengerti oleh kalian sebagai dokter gigi, maka masalah yang timbul adalah masalah ekologi.
Apa masalah ekologi itu? Ekologi itu sendiri berarti hubungan, dengar ya suara saya tapi ya, hubungan timbal balik antara organisme dan organisme serta organisme dan lingkungannya. Ya, apa ekologi itu? Apa? Hubungan timbal balik antara organisme dengan organisme di lingkungannya. Dan organisme dengan lingkungannya. Jadi ada dua timbal balik ya, organisme dengan organisme dan organisme dengan lingkungannya. Kalau kalian sebagai ahli kesehatan mau sebagai dokter tidak mengerti ini, maka masalah kerusakan itu dimulai dari kerusakan di ekologi yang tidak dipahami oleh kalian sebagai tenaga kesehatan. Ya, sebagai dokter gigi, sebagai ahli lingkungan, ya. Mulainya dari sini, kerusakan lingkungan maupun kerusakan yang mengakibatkan kerusakan pada tubuh manusia itu mulainya di sini, ya. Mulainya karena ketidaktahuan kalian terhadap hubungan antara organisme dengan organisme dan organisme dengan lingkungan. Organisme dengan organisme itu artinya gimana? Organisme artinya sebentar ya. Yo, nanti Waalaikumsalam. Aku sik kuliah. Tadi tak telepon gak ono uang tuh ya. Mbak Rana gak ono, kowe gak ono. Oh, di jalan. Mbak Rana di jalan. Jam 09.00 aku telepon. Ya wes. Oh, lah terus HP anyare? Berarti HP anyare nyilih HP-mu. Ya wes engko ae engko tak telepon ya. Ya. Oke. Ya. Jadi ekologi hubungan organisme dengan organisme. Apa sih yang disebut organisme itu? Organisme itu adalah apa? Makhluk hidup, termasuk manusia. Ya, manusia, terus apa? Tumbuhan, hewan itu adalah makhluk hidup. Kalau hubungan makhluk hidup dengan makhluk hidup atau organisme dengan organisme, contohnya apa? Misalnya, yang bisa menimbulkan. Misalnya apa? Simbiosis Manusia proses. bernafas dari oksigen yang dihasilkan oleh pohon gitu, Prof. Bisa juga gitu ya, masih banyak lagi. Jadi kita sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan yang paling bagus, kita harus mengerti apa itu hewan yang masih di bawah kita. Ada 3 hubungannya. Kalau manusia itu ada apa? 3 hal, ada nurani, ya, ada otot atau fisik. Satu lagi apa? Otak. Otak, otot, nurani. 3-tiganya harus dalam kondisi seimbang, ya. Jadi kalau dia ototnya besar tapi nuraninya nggak bisa jalan, maka apa yang bisa kita lihat? Kerusakan. Kerusakan itu termasuk apa aja? Macam-macam. Dia merusak lingkungan bisa, ya. Dia melakukan korupsi bisa, ya toh? Tapi kalau dia ototnya tuh yang besar, tapi otak dan nuraninya yang gak seimbang, maka dia akan bisa mengeksploit apa? Kalau ototnya toh yang gede apa? Otaknya nggak berpikir kan? Ya, ya. Jadi ngakali kan gitu. Kalau otot dan nuraninya jalan, tapi otaknya nggak jalan, maka dia nggak bisa pikir bagus. Kalau organisme dengan lingkungannya gimana? Lingkungan tadi disebutkan bahwa lingkungan itu belum saya sebutkan ya. Ada lingkungan apa? Biotik dan abiotik. Ya, lingkungan biotik misalnya apa? Ada yang tahu lingkungan biotik? Bio artinya hidup.
hidup. Kalau lingkungan abiotik berarti lingkungan tidak hidup. Jadi kalau organisme itu hidup, lingkungan itu mati atau abiotik, contohnya apa? Misalnya lingkungan itu apa sih? Lingkungan, kalian ini semester berapa? Semester Semester 3, Prof. semester 3 ya. Sudah pernah saya beri lingkungan itu apa belum? Belum ya. Sudah dikasih dosen lain mungkin ya. Saya ada tiga dosen di sini. 4 sih. Jadi lingkungan itu adalah everything beyond us. Ya. Segala sesuatu yang ada di lingkungan kita. Baik itu biotik maupun abiotik. Jadi kalau hubungan antara organisme dengan lingkungannya, maka misalnya seperti saya berhubungan dengan lingkungan sekitar saya. Saya disebut lingkungan bukan? Iya, Prof. Masuk saya dengan lingkungan saya. Nah, terus yang saya mana? Lingkungannya apapun selain Prof. Dan Yang saya. Nah, apakah itu hidup? Apakah itu mati? Kalau lingkungan hidup misalnya bakteri sekitar saya. Sekitar seperti COVID-19. Itu hubungan saya dengan lingkungan sekitar saya. Ya kan? Jadi hubungan saya dengan virus yang ada di sekitar saya. Itu COVID-19, ya. Jadi banyak sebetulnya ini yang mau saya jelaskan. COVID-19 itu hubungan saya dengan virus misalnya. Kalau hubungan saya dengan lingkungan, misalnya dengan lingkungan fisik, dengan air. Air itu kalau sedikit kita butuhkan, tapi banyak kita lari-lari. Kalau banjir gimana? Nah, makanya kalau sedikit kita suka, tapi kalau banyak kita melarikan diri. Itu namanya lingkungan. Ya, lingkungan fisik. Hubungan kita dengan lingkungan fisik, ya. Jadi kalau dilihat di sini human environment, ada human activity di sana, ada residu, ya. Aktivitas manusia itu bisa menimbulkan residu atau waste, ya. Sedangkan manusia itu sendiri harus disangga oleh buffer life. Jadi yang ada kita itu berada pada daya dukung atau buffer life, yang dimana kita harus hati dengan life support yang duduki, yang kita dimana ada. Gimana caranya? Sehingga kita harus memberikan environmental hazard maupun residu dan waste yang kita tinggalkan. Ya, jadi hubungan manusia dengan lingkungan itu seperti ini. Manusia itu kan otaknya bagus, ya, diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan, itu sesuatu supaya bisa berpikir lebih jernih daripada tumbuhan maupun binatang. Sehingga apa? Dia harus berpikir bahwa di saya ini hazard lingkungan yang harus saya pertimbangkan. Tadi kan sudah tahu-tahu hazard apa aja. Ya, hazard fisik, hazard chemical, hazard biologi, hazard sosial, dan satu lagi hazard ekonomi. Ergonomi ini kan penting untuk dokter gigi, karena dokter gigi itu bekerja terkait dengan gimana posisinya, gimana cara kerjanya, harus membungkuk apa yang membungkuk, ya, di mana letak dia harus berada ketika merawat pasien. Dan ini sangat penting untuk kalian nantinya ketika harus praktek, karena tubuh kalian merupakan suatu modal yang harus betul-betul dipelihara. Karena nanti kalau kalian praktek nyincen terus, misalnya kalau ergonomi, maka suatu saat kalian akan menderita leher yang selalu sakit, sehingga suatu saat kalian nggak bisa praktek, ya. Itu ergonomi, ya. Nanti harus mungkin ada tugas-tugas yang kalian bisa mengerti, ya, apa yang harus kalian cari di sini, ya. Ini aspek kesehatan lingkungan yang menjadi judul, ya. Apa aja aspeknya?
ada epidemiologi lingkungan ya, atau disebut environmental epidemiologi. Apa sih environmental epidemiologi? Environmental epidemiologi ini merupakan apa namanya roadmap saya ya. Roadmap-nya ini. Jadi meliputi 5 ini. Sehingga kalian kalau mau nantinya itu mau buat skripsi dan kalian mau ikut misalnya pohonnya program ini, kalian bisa ngambil dari salah satu yang ada di sekeliling ini. Ya. Apa itu epidemiologi lingkungan? Epidemiologi adalah apa? Ilmu, makanya banyak sekali yang harus kalian pelajari lagi. Ilmu yang mempelajari apa? Frekuensi, distribusi, dan apa? Determinan atau etiologi atau faktor risiko pada suatu masalah kesehatan pada suatu populasi. Nanti dibuka lagi ya. Ya. Jadi nanti dibuka lagi kaitannya ini dengan epidemiologi. Yang kita lakukan di sini, biasanya kalian akan melihat penyakit-penyakit, kalian akan mendata misalnya prevalensi penyakit yang ada di lingkungan atau prevalensi penyakit akibat dari paparan lingkungan, ya. Itu kalian bisa lihat di sini berapa prevalensinya, bagaimana distribusinya, terus bagaimana determinannya atau etiologinya. Itu yang ada sebagai penjelasan dari epidemiologi lingkungan. Kalau toksikologi lingkungan, toksikologi itu ilmu racun. Maka kalian bisa misalnya membuat suatu penelitian yang arahnya akibat dari racun. Nanti dilihat indikatornya apa racun itu. Kalian nanti coba buka-buka jurnalnya Prof. Berni ya. Jurnal-jurnal, cari jurnal Prof. Berni ya. Kalau kalian baca itu, kalian cari ada beberapa jurnal yang banyak kaitannya dengan apa itu toksikologi, kaitannya apa itu dengan apa itu epidemiologi ya. Kalian nanti coba mulai sekarang. Jadi kalian nanti kalau mau skripsi kalian punya tangan. Mau skripsi apa sih dimanapun kan bisa, tapi kalian belajar dari apa yang saya kemukakan sekarang ini. Oke? Sampai sini jelas? Halo? Jelas, Lingkungan, ilmu racun. Apa itu engineering lingkungan? Environmental engineering ya. Yang sekarang apa yang kalian alami kemarin, pandemi. Pandemi ada tahu kan pandemi apa? COVID-19. Ayo, pandemi apa? COVID-19 ya. COVID-19 itu nggak ada obatnya. Ada nggak obatnya? Belum ada. Hah? Obatnya ada nggak? Belum ada, Bu. Belum ada. Ya, obatnya belum ada. Tapi pencegahannya ada nggak? Ada, Prof. Ada. Pakai vaksin ataupun pakai HEPA di klinik, ataupun kalian satu lagi apa, melakukan engineering lingkungan, artinya kalian melakukan rekayasa lingkungan. Yaitu apa rekayasa lingkungan yang dilakukan? Kalian haruskan 5M, pakai masker, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, mencuci tangan. Satu lagi apa? Ayo, apa 5 itu? Nggak boleh nggak tahu loh ya, dokter gigi loh kalian nanti nggak jadi dokter gigi. Apa? Memakai masker, mencuci tangan, meminimalisasi mobilitas, menjauhi kerumunan. Satu lagi apa? Jaga jarak. Menjaga jarak. Jarak atau physical distancing. Oke? Ya. Itu adalah upaya engineering lingkungan yang dilakukan untuk supaya kalian tidak terkena atau tertular COVID-19. Ngerti ya sampai sini ya? Ya, apa sih yang menyebabkan COVID-19 itu? Tahu nggak? Virus SARS. Hmm?
SARS-CoV-2. Apa? Virus SARS-CoV-2 bukan, Prof. Virus SARS-CoV ya. Jadi virus ya, yang menyebabkan virus. Yang keluarnya di mana virus itu? Menularnya seperti apa? Pakai udara, Bu. Dari hewan ke manusia. Apa? Apa? Dari hewan mamalia ke Menular manusia. Dari hewan ke manusia, Prof. dari saliva manusia itu disebut apa? Apa sih sampai lali ya? Droplets. Droplet. Ya. Droplet atau satu lagi aerosol. Di mana droplet tadi virusnya akan melayang-layang di udara mengikuti apa? Paparan yang ada di udara. Ya, yang namanya aerosol. Dia akan mengikuti atau ikut di dalam aerosol ya. Jadi dia numpang aerosol sehingga dia akan jatuh di mana-mana dan akan menulari manusia ya. Yang ketiga apa? Pencegahan preventif tadi dengan cara dilakukan vaksinasi ya. Tapi medisinya nggak ada, adanya hanya preventif atau pencegahan. Oke? Yang kelima apa? Hukum lingkungan. Hukum lingkungan diatur, jangan buang sembarangan. Kalau di jalan jangan batuk sembarangan, ya. Hukumnya ada di sana, ya. Nanti akan menularkan penyakit. Oke? Ya. Ini yang saya akan sebagai pohon penelitian ya. Pohon penelitian saya ya di sini ya. Jadi dalam ini kalau Permisi, Prof. penelitian Permisi, Prof. Hah? Mohon maaf, suaranya nggak putus-putus. dengar. Suaranya putus-putus, Ya Prof. gimana ya? Ya terus tak apa ini ya suara putus-putus. Saya juga nggak ngerti. Internetnya elek soalnya ya. Iya, Izin Prof. Prof, Mungkin dari Profesor pakai WiFi dari kampus atau pakai tethering ya, Prof? Hah? Prof, Mau Heri kalian pakai- tethering? Iya, mungkin bisa pakai tethering, Prof, biar lebih lancar. Tethering ini saya pakai Indohome. Saya pakai tethering saya ini. Coba saya tanya anak saya ya. Ini putus-putus kenapa ya, Do? Putus-putus, Do. Mayu pakai tethering gimana? Kamu kesini ya? Supaya nggak putus-putus. Duh, gantiin tethering aja kak, gantiin tethering. Kok jelas ada? Coba connect ke tadi. Connect ke tadi. Mana koneknya? Nih, ayo. Wes.
share meneh. Ya, saya masih jalan, nggak usah. Maksudnya ini aja langsung. PPT. 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 Ini. Macam apa? PPT. Nah, PPT sekali. Please. Terus sih kok sih sangat ya. Aku tak kenal. Ya, guys. Sudah? Sekarang sampai sini ya. Dengar nggak? Dengar, Prof. Iya, Prof. Jelas. Dengar, Prof. Lebih jelas ya? Ya. Jelas, Prof. Ya, jelas. Jadi ini adalah bagan penelitian yang harus kalian lakukan seterusnya karena kalian kan sebagai ahli kesehatan ya. Kesehatan, tenaga kesehatan sebagai dokter gigi, maka apapun kiblat penelitiannya adalah pada epidemiologi. Kalian jadi dokter gigi, kalian harus bikin program melakukan penelitian epidemiologi dulu. Ya, kalian mau mengevaluasi melakukan penelitian epidemiologi. Ya, kalian mau mengaplikasikan program, kalian melakukan penelitian epidemiologi. Dimulai di mana kita melakukan epidemiologi? Ini yang dikatakan bagan epidemiological research ya. Di sini epidemiological research atau penelitian epidemiologi yang ini adalah pemberdayaan masyarakat. Nanti kalau kalian PKL, kalian akan selalu melakukan dua hal ini, ya, penelitian epidemiologi maupun pemberdayaan masyarakat. Apa penelitian epidemiologi itu seperti saya katakan tadi, yaitu ilmu yang mempelajari apa? Ingat tadi saya ngomong apa? Ilmu yang mempelajari Penyebaran penyakit. dan sebelum penyebaran penyakit kalian harus punya Frekuensi, distribusi, determinasi. ya frekuensi dulu. Frekuensi itu adalah di dalam penelitian biasanya disebutkan sebagai prevalensi. Frekuensi ya, banyaknya kejadian, angka kejadian biasanya dinyatakan dalam prevalensi atau insiden ya. Kalau prevalensi itu semua tahun, kalau insiden itu hanya tahun-tahun tertentu ya. Kemudian kalau kalian sudah mendapatkan frekuensi atau prevalensi berapa banyak penyakit yang terjadi, misalnya penyakit apapun itu, kalau kalian mau melihat frekuensi penyakit atau prevalensi penyakit periodontitis ya pada masyarakat, kalian mau lihat berapa banyak sih prevalensi periodontitis. Prevalensi dinyatakan dalam apa? Atau frekuensi dinyatakan dalam Izin menjawab, Prof. Hah? Dalam persen. Presentasi ya. Jadi dinyatakan dalam bentuk presentasi. Prevalensi misalnya angka periodontitis pada masyarakat daerah X itu sebesar 80%. Misalnya 80% itu kalau sampelnya 100, 80% dari 100 berarti berapa? 80, Prof. 80 ya, 80 yang terkena penyakit periodontal. Oke, sudah ngerti ya? 80% dari sampelnya, tergantung sampelnya berapa. Ya. Kalau sampelnya 100 berarti 80 orang terkena periodontitis. Tinggi kan? Terus kalian bagaimana membuat suatu pemetaan distribusinya? Sudah ada yang tahu gimana mendistribusikan? Misalnya 80% tadi periodontitis kalian dapatkan di masyarakat dengan ngambil gitu aja. Oh, ada 80 orang dari 100 orang yang saya periksa ternyata periodontitis. Terus pemetaannya gimana distribusinya? Distribusi itu apa sih? Distribusi kalau dalam dalam epidemiologi apa dasarnya?
Hmm? Apa dasarnya? Persebaran data dari yang kena penyakitnya mungkin Bu. Iya, penyebaran data memang, tapi dasarnya apa? Jelas penyebaran data, tapi kalian membuat suatu pemetaan, dasarnya apa? Kalau kalian belajar, Berdasarkan kesamaan dan perbedaannya, Prof. bukan. Dalam epidemiologi kan pernah disebutkan, distribusi itu distribusi kemana? Ke siapa? Ayo, sudah lupa epidemiologinya. Sudah lupa kan? Ke Kreativitasnya, Prof. bukan. Ke populasi. Populasi atau ke manusia. Bisa manusia, orang, tempat, apalagi. Waktu, Prof. Hah? Dari apa? Waktu. Nggak dengar. Waktu, Prof. Waktu, ya. Terus kalau misalnya kalian temukan 80% tadi, kalian ingin memetakan, maka untuk lebih pastinya kalian harus melihat apa? Selain dari waktu, orang, tempat, apalagi? Dari apa? Data yang valid yang bisa kalian lihat dari mana untuk bisa melakukan pemetaan distribusinya? Dari base evidence base. Apa base evidence base itu? Apa base evidence base itu? Hah? Dipikir apa base Fakta. faktanya di mana dapatnya? Dari riset sebelumnya. Mungkin. Riset sebelumnya tertuang di mana? Mungkin bukti yang dapatkan dari riset-riset sebelumnya Bu. Ya, dituangkan di mana riset sebelumnya? Kamu cari di mana? Riset sebelumnya itu bisa didapatkan di mana? Dari Di jurnal-jurnal yang telah ada. Jurnal yang ada, yang disebut sebagai base evidence base, ya, bukti terbaik, ya, bukti terbaik yang bisa kalian dapatkan di jurnal-jurnal yang ada. Artinya base apa di situ? Jurnalnya didapat dengan cara penelitian yang valid atau yang betul atau yang mengikuti metode yang benar, ya. Dari jurnal-jurnal tadi kalian bisa dapatkan bukti-bukti apa? Misalnya, periodontitis itu hubungannya sama apa sih? Kalian temukan misalnya, ternyata yang saya periksa itu periodontitis, banyak orang-orangnya punya penyakit diabetes. Ada nggak hubungannya periodontitis dengan diabetes? Ada, Prof. Ada, ya. Yang tipe berapa? Tipe 1 apa tipe 2? Hah? Mellitus, Prof. Apa? Yang diabetes mellitus sepengetahuan Iya. saya, Prof. Tipe 1 apa tipe 2? Kalau nggak salah yang tipe 2, Prof. Tipe 2. Kalau tipe 1 dari mana? Genetik. Genetik. Ya. Jadi base evidence ini akan menunjukkan hubungan-hubungan, misalnya kalian dapatkan tadi prevalensi periodontitis. Itu apa aja hubungannya? Bisa umur, bisa diabetes mellitus, bisa apalagi secara biologi, masuknya kuman dan lain sebagainya. Akan ditemukan di jurnal-jurnal yang kalian baca.
Makanya secara pembelajaran evidence base ya, sudah pernah kan saya ngasih? Ya enggak? Pernah enggak? Belum pernah ya? Jadi evidence base itu maksudnya adalah jurnal-jurnal yang bisa kalian acu untuk membuat suatu penelitian, ya. Misalnya di situ disebutkan, oh ini hubungannya dengan periodontitis dengan umur. Misalnya nanti kalian buat distribusinya. Pada umur sekian dan sekian yang periodontitis sekian. Pada umur sekian dan sekian periodontitis sekian. Deskripsinya seperti itu. Misalnya kalau hubungannya dengan diabetes pada penyakit diabetes itu yang misalnya kadar gulanya sekian itu yang periodontitis sekian. Yang kadar gulanya sekian sampai sekian periodontitisnya sekian, ya. Makanya kalian nanti kalau membuat suatu penelitian dasarnya harus seperti itu, evidence base. Sekarang kalau epidemiologi itu kan kita harus melihat apa tadi yang disebut sebagai etiologi atau determinan, ya. Determinan suatu masalah kesehatan atau etiologinya atau faktor risikonya. Apakah di satu tempat itu sama dengan di tempat lain etiologi penyakitnya? Umpamanya prevalensi periodontitis. Apakah di satu tempat dengan di tempat lain sama? Belum tentu. Sama enggak? Prof. Kenapa? Enggak dengar Dari- saya. Ayo, lagi apa? Dari satu tempat sama tempat yang lain belum tentu sama. Belum tentu sama. Sehingga kalau mau melihat etiologi di satu tempat lain dengan tempat lain harus mengikuti apa? Ini sudah saya tulis di sini. Determinan faktor causing a health problem. Determinan of health. Ya, mengikuti teori dari Hendrik L. Bloom. Apa teori Hendrik L. Bloom itu? Sebentar, saya lihatkan. Nah, ini determinan of health, teori Hendrik L. Bloom. Ya, ada 4: genetik, environment, behavioral style, and health services. Genetik itu misalnya diabetes tipe 1, ya. Hubungannya dengan periodontitis. Kemudian environment itu apa? Biologi, kimia, sosial, fisik, ergonomi. Tadi saya sebutkan di depan, ya. Behavior apa? Style. Ada predisposing, ini ada yang mengikuti teori presupposite, ya. Ada predisposing, ada enabling, ada reinforcing. Ya. Mungkin di sana yang menonjol adalah pengetahuan yang rendah. Sedangkan di tempat lain yang menonjol adalah biayanya yang banyak orang-orang miskin yang tidak bisa tidak mampu untuk membeli peralatan untuk menjaga kesehatan, status kesehatan. Ya. Bisa juga dari lifestyle, ya. Misalnya smoking, rokok, alkohol, minuman keras, pola makan yang jelek, pola melihara kesehatan mulut yang jelek misalnya. Bisa juga karena health services. Health services ini beda dengan enabling di sini ya, perilaku. Di sini adalah jangkauan terhadap pelayanan kesehatan, akses terhadap pelayanan kesehatan. Misalnya pelayanan kesehatan itu jauh. Kemudian masyarakat miskin tidak bisa menjangkau, ya. Dokternya juga sedikit, ya. Itu adalah alasan dari determinant of health, ya. Oke? Ngerti ya sampai sini ya? Ini bisa di kimia, sosial, fisik tergantung dari indikatornya apa. Oke? Ini agent, host, and environment yang bisa menyebabkan disease yang kalian pelajari dari jurnal yang kalian temukan tadi. Selain dari hubungan yang ada, maka juga bisa kalian dapatkan hubungan dari agent, host, and environment. Harus kalian lihat mekanismenya seperti apa. Oke? Sampai sini sudah jelas ya? Ya, masih banyak lagi sebetulnya yang harus kalian ketahui. Ya. Dan ini nanti kalau memang tidak bisa kalian bisa saya beri
anunya PPT-nya kalian nanti belajar sendiri. Ya. Terus nanti pada waktu setelah UTS kalian ada harus membuat suatu tutorial ya, yang masing-masing dosennya akan membimbing tiap kelompok ya. Nanti akan saya berikan skenario, belum saya buat sekarang. Ya. Oke. Ini saya kira sudah mencakup semua ergonomik dan determinant of health ya. Jadi